Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, semoga Allah tetap jaya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala jami'il muhamid man bihi tufrajul quruh wa tusabbu sadai Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Dumateng para jamaah yang dirahmati Allah, marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya dengan 2023 Masehi. Bulan Ramadan ini telah benar-benar datang. Kaum muslimin kembali bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Setelah 11 bulan kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan warna-warni, maka inilah momentum yang tepat bagi kita semua untuk membersihkan diri dari segala dosa yang melekat tanpa kita sadari. Sungguh kita semua bergembira sepenuh hati dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Rasa gembira ini adalah cerminan ketakwaan yang ada dalam hati kita, karena sejatinya bulan Ramadan adalah salah satu dari syiar dalam agama kita yang harus senantiasa kita hormati dan agungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 32. Karenanya kita harus mempersiapkan diri dalam menyambutnya. Namun sungguh mengherankan jika ada sebagian kaum muslimin yang justru merasa berat dengan hadirnya bulan Ramadan. Mereka merasa bahwa Ramadan mengekang segala kebebasan dan kemerdekaannya, atau ada pula yang merasa biasa-biasa saja, merasa bahwa Ramadan hanyalah rutinitas belaka yang datang silih berganti sebagaimana bulan-bulan lainnya. Sikap seperti ini tentu saja bukan cerminan ketakwaan yang ada dalam hati, melainkan timbul dari hati yang sakit atau jiwa yang lekat dengan maksiat. Tentu saja kita berlindung dari sikap yang demikian. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah summa naudzubillah. Kegembiraan kita tentu saja bukan sebagaimana kegembiraan anak-anak kecil dengan hadirnya Ramadan, karena mereka juga gembira dengan datangnya bulan mulia ini karena mempunyai waktu banyak untuk bermain bersama teman, bahkan mungkin saja gembira karena adanya petasan dan janji pakaian baru di hari Lebaran. Kegembiraan yang semacam ini tentu saja melekat pada diri anak-anak semata, tetapi bukan kegembiraan yang kita maksudkan dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Begitu pula kegembiraan kita bukanlah kegembiraan anak-anak yang beranjak remaja.
di mana mereka bergembira dengan hadirnya Ramadan karena mempunyai banyak kesempatan untuk jalan-jalan menghabiskan waktu bersama teman atau bahkan pasangannya. Dengan muda-mudi yang justru menggunakan waktu-waktu ibadah untuk saling bersilaturahim satu sama lainnya. Sesungguhnya kita bergembira dengan hadirnya Ramadan karena bulan ini membawa banyak keutamaan bagi kita semua, dan jika kita merenunginya satu persatu lebih mendalam, maka tentulah kegembiraan itu akan kian bertambah, lengkap dan sempurna. Marilah kita melihat beberapa keutamaan Ramadan yang menjadikan alasan kita bersukacita menyambutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan lisannya yang mulia, sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan, hadis riwayat Muslim, hadirnya Ramadan sungguh menjadikan momentum bagi kita untuk membersihkan diri dari segala noda, dari segala dosa dan kemaksiatan yang tidak kita sadari. Ibaratnya pakaian yang sehari-hari kita pakai, meskipun tidak terkena lumpur atau kotoran yang jelas, tetap saja kita harus mencucinya karena ada debu yang melekat erat. Begitupun diri kita, sekalipun kita tidak menjalani dosa besar, namun tentu saja tanpa kita sadari terkadang ada hal yang kita lakukan menyebabkan noda kecil dalam hati kita, bisa jadi melalui lisan, pandangan atau bahkan anggota badan kita. Inilah yang membuat kita bersukacita karena mendapat kesempatan untuk menyucikan diri dari kita. Maka marilah kita menjalankan ibadah di dalamnya dengan penuh iman dan pengharapan, serta memperbanyak istighfar agar benar-benar Ramadan ini menjadi bulan pengampunan. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan diriwayatkan pula bagaimana malaikat Jibril alaihissalam melaknat mereka yang mendapati Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Semoga ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Hal kedua yang membuat kita berbahagia adalah Ramadan merupakan bulan musim kebaikan di mana kita semua menjalankan ibadah dengan penuh semangat, berbondong-bondong dan sungguh terasa lebih ringan. Inilah yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ramadan sebagai musim kebaikan yang menakjubkan, atau bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu, dan berserulah malaikat, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai berakhirnya Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian inilah yang menjadikan kita bergembira karena kebaikan begitu mudah dijalankan. Bersama-sama kita lihat di masjid, di mushola, bahkan di rumah-rumah kita, sebagaimana Ramadan menyinari kita dengan banyak amal dan kegiatan yang tidak putus dan henti-hentinya. Dari mulai pagi hari hingga malam menjelang pergantian kita melaksanakan amal kebaikan yang begitu beragam.
Halaman ketiga yang membuat kita berbahagia adalah karena Ramadan adalah bulan di mana ukhuwah kita meningkat. Bayangkan saja bagaimana hari-hari ini dipenuhi dengan banyak pertemuan antar jamaah masjid, dari mulai sholat tarawih berjamaah, tadarus selepas tarawih sehingga sholat subuh berjamaah. Kaum muslimin berkumpul setiap harinya dan merasakan keindahan ukhuwah yang luar biasa. Bahkan bukan hanya di luar rumah, di dalam rumah pun kita menemukan keharmonisan yang bertambah saat Ramadan tiba. Banyak kesempatan untuk berkumpul antara anggota keluarga, khususnya saat buka puasa dan sahur menjelang. Ini semua tanpa kita sadari, sungguh membuat hati kita lebih tentram dan nyaman, lebih siap untuk menjalani semua aktivitas dan tantangan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, tentu saja kita bergembira dalam bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan pahala kemuliaan bagi kita semua melalui amal-amal yang ada di dalamnya. Setiap amal mempunyai keutamaannya masing-masing. Khususnya kita bergembira karena di dalam Ramadan ada satu malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar yang bernilai melebihi 1000 bulan. Ini menjadi kesempatan yang sungguh kita impikan untuk mendapatinya dengan memperbanyak ibadah pada malam hari tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang sempurna, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, tatagni lana biha ya Allah min jami'il hajat, wa tutahhirna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima, wa nas'aluka qalban khashi'an, wa nas'aluka ilman nafi'a, wa nas'aluka amalan sholiha, wa nas'aluka dinan qayyima, wa nas'aluka khairan katsira, wa nas'aluka tamama 'alal 'afiyah, wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah, wa nas'aluka ghina 'anil nas. Ya Rabbana taqabbal minna salatana wa syiyamana wa qiyamana, wa tahussu anna wa tadirru anna wa ta'abbadana wa tammim taksiruna. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jayakanlah al-falah ini sampai akhir masa. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.